Perhatikan ini sebelum membeli MacBook Air M2 di tahun 2025. Pertama, mahal. Gak deng, mahal atau murah kan relatif lah ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu sama MacBook Air M2. MacBook yang satu ini jelas udah gak asing lagi buat kamu. Lihat ya, di Tokped udah berapa banyak yang kebeli. Dari satu toko aja sudah 1000 lebih. Ada yang 750, dan ada juga yang 500 unit. Gila, banyak banget jiro orang kaya. Dari 5 toko itu aja, kalau kita kaliin kasar itu udah 48 miliar lebih bro. MacBook Air M2 sendiri merupakan MacBook seri non-Pro-nya Apple, yang pertama kali menggunakan desain terbaru atau flat design seperti ini. Sebelumnya sudah ada MacBook Pro M1 Pro atau Max yang pakai flat design seperti ini, tapi itu kan mahal ya. Nah, opsi paling murahnya cuma ada di MacBook Air M2. Kenapa masih pakai MacBook Air M2? Jawabannya karena terlanjur sudah beli bro. Sayang kan kalau nggak dipakai. Hehe. Aku sendiri mulai pakai MacBook Air M2 dari tahun 2023. Dulu beli ini laptop karena emang penasaran aja, dan emang aku mau bandingin dengan MacBook Air M1 yang sudah aku pakai lebih dulu. Alasan lainnya, aku juga pengen ngerasain pakai MacBook dengan flat design. Desain terbaru MacBook kayak gini emang lebih fresh dan lebih enak aja ngelihatnya. Karena bosen nggak sih bro? Dari tahun 2016an itu desain MacBook ya gitu-gitu aja. Nah terus dulu waktu aku pakai MacBook Air M1, aku nggak bisa ngedit video sambil pakai mode clamshell karena port Type-C-nya ini sudah penuh bro sama charger dan juga SSD eksternal. Sedangkan di MacBook Air M2 sudah punya port MagSafe untuk dedicated ngecharge-nya. Jadi aku bisa ngedit video sambil pakai mode clamshell. 3 alasan itu doang sih kenapa aku beli dan pakai MacBook Air M2 sampai sekarang. Pertama, ini opsi MacBook paling murah buat ngerasain desain MacBook terbaru dari Apple. Kedua, aku pingin bisa ngedit video YouTubeku di MacBook dengan mode clamshell. Dan ketiga, gara-gara udah terlanjur beli. Apakah ada alasan lain? Nggak ada bro. Dan aku sangat menyarankan kalau kamu sekarang udah pakai MacBook Air M1, jangan pernah kepikiran buat beli MacBook Air M2. Sayang banget. Mendingan sekalian upgrade ke seri Pro-nya. Atau kalau kamu masih mau seri R-nya, coba dah lirik yang M3 atau M4. Hampir 3 tahun aku pakai MacBook Air M2 buat cari cuan, buat kerja, buat scripting atau riset video YouTube, buat ngedit, aku udah puas kok. Jarang banget aku kerasa nge-lag. Dibuat coding DevOps atau SRE masih lebih dari cukup. Buat buka VS Code yang pluginnya banyak, plus rada berat juga ya, itu lancar-lancar aja sih. Buat ngedit video YouTube 4K 25fps di Final Cut Pro 11 juga lancar banget. Buat render time-nya juga cukup cepet. Apalagi kalau kamu pakai buat casual task saja. Misal kayak ketik-ketik doang di Google Docs, bikin script di Notion, atau cuma buat journaling aja. Itu malah overkill banget bro. Buat entertainment juga nyaman bro. Quality dari layarnya udah nggak usah kamu raguin lagi dah. Layar MacBook itu juara pokoknya. Quality webcam dan juga mic-nya juga sudah bagus. Ini enak banget kalau kamu sering online meeting. Keyboard dan trackpad-nya juga sudah nyaman banget. Misal kamu jarang pakai mode clamshell, kamu harusnya nggak perlu deh beli keyboard atau mouse tambahan lagi. Dan karena MacBook Air M2 ini fanless design, kamu juga nggak akan dengerin suara kipas kayak helikopter lagi. Dengan semua reason dan pengalamanku pakai MacBook Air M2, pasti kamu bakalan mikir, Masa iya sih sebagus itu? rasanya kayak too good to be true nggak sih? Nah ini nih, kekurangan-kekurangan yang harus kamu catat sebelum kamu beli MacBook Air M2 di tahun 2025. By the way, kekurangan ini yang aku rasain sendiri ya selama pakai MacBook Air M2 dari awal tahun 2023 sampai sekarang. Karena aku juga sama seperti kalian, kaum mendang-mending. Jadi aku selalu bandingin MacBook Air M2 dengan MacBook Air M1. Karena MacBook Air M1 itu gokil parah bro. Hampir 4 tahun aku pakai, performanya itu sama sekali nggak ngecewain buat aku yang kerja ngoding tiap hari dan juga ada editing video. Chip M2 yang merupakan satu tingkat di atasnya, punya performa yang hampir mirip dengan chip M1. Aku sudah pernah bikin video khusus bahas performa MacBook Air M1 versus MacBook Air M2 di video pojok sini. Tonton dulu aja ya kalau kamu penasaran. Emang secara benchmark sintetis seperti Cinebench atau Geekbench, hasilnya bisa lebih bagus di MacBook Air M2. Tapi kalau aku tes secara performa sih mirip-mirip aja ya. Kerjaanku mostly cuma coding doang. Bahkan aku juga jarang compile codinganku di MacBook sendiri karena semuanya itu udah di cloud dan juga udah GitOps. Kerjaanku yang paling berat ya cuma ngerender video buat YouTube ini doang sih. Dan gokilnya, pas dibuat render video yang sama, malah bisa lebih kenceng render time-nya di MacBook Air M1 daripada MacBook Air M2. Jadi aku bisa bilang performanya itu mirip-mirip. Dan kalau kamu fokus ke performa, lebih worth it beli MacBook Air M1 karena harganya lebih murah daripada MacBook Air M2. Malah tadi kan lebih kenceng ya render time-nya. Kekurangan selanjutnya itu ada di memorinya. 8 GB itu cukup.
cukup bikin kamu jadi emosi. Paling sering kerasa sih pas aku lagi buka banyak tab di Google Chrome. Yap, browser andalan kamu yang sangat tidak direkomendasikan karena boros memori. Contoh aja nih, aku buka konsol cloud Google, buka Jira, buka GitHub, buka Bitbucket, buka Datadog, Gemini AI, segitu bro memorinya. Kalau kamu buka 20 tab aja, secara teknis 8 GB ini bakalan langsung habis. Ini cuma satu case aja ya, memorinya bisa habis gara-gara Google Chrome. Belum kalau kamu buka VS Code buat ngoding, buka terminal, buka Slack, dan lain sebagainya. Apakah MacBook-nya akan meledak? Tentu enggak. Untuknya macOS itu punya manajemen memori yang bagus. Soalnya bisa bikin MacBookmu pakai memori lebih dari 8 GB. Tapi agak bego sih. Coba deh kamu lihat sendiri seberapa begonya macOS itu. Lihat bro, RAM 8 GB kagak kepake semua. Ini belum kepake 50%, tapi lihat dah swap memorinya. Yes, swap memori malah lebih besar daripada memori yang terpakai. Apakah ini bego? Menurutku sih iya. Kenapa nggak dimaksimalin dulu pakai memorinya? Misalnya sampai 80%, baru dipindah ke swap memori. Ditambah kamu nggak bisa ngatur ini. Nggak kayak di Linux yang kamu bisa mainin sendiri di swappiness-nya. Ini jadi alasan kenapa kalau ada yang tanya ke aku, MacBook apa yang bagus? Aku selalu bilang, MacBook dengan ARM chipnya Apple, apapun yang penting memorinya di atas 8 GB. Itu udah pasti bagus. Efeknya apa sih bang kalau swap memorinya gede kayak gitu? Ada dua sih efeknya. Yang pertama, kamu harus tahu kalau speed dari SSD itu lebih lemot daripada speed memori atau RAM. Dari speednya aja yang lebih lemot, pasti aplikasi yang sedang kamu buka dan jalan di swap memori akan kerasa lebih lemot juga, atau kerasa nge-lag. Sebel nggak sih itu kamu udah beli MacBook belasan juta, buka browser aja nge-lag. Apalagi kalau kamu beli MacBook Air M2 base model yang speed SSD-nya tuh lebih lambat lagi. Bisa kamu bayangin kan seberapa nge-lag-nya. Tapi please take note, kalau se-nge-lag-nge-lag-nya MacBook, itu nggak akan lebih nge-lag dari laptop Windows zaman dulu kok. Kekurangan ketiga ada di Notes dan juga MagSafe-nya. Yes, kamu nggak salah denger. Dua hal itu emang sesuatu yang baru di MacBook Air M2. Tapi justru dua hal itu yang agak nyebelin bro. Kita bahas dulu dari MagSafe-nya. Buat yang belum tahu MagSafe itu apa, MagSafe itu dedicated port untuk ngecharge MacBookmu. Yang sistemnya tuh pakai magnet kayak gini. Jadi kalau mau ngecharge, tinggal tempelin aja. Kalau misalnya nggak sengaja ketarik, nggak bakalan narik MacBookmu kok. Jadi auto lepas. Tapi kalau nariknya pelan-pelan, nggak akan lepas juga. Apakah keren? Yes, ini keren banget. Tapi yang bikin aku sebel, aku dan juga beberapa orang di internet ada yang ngalamin kalau ngecharge pakai MagSafe ini kadang bisa, kadang juga enggak. Harus dicolok-colokin lagi sampai bisa. Atau harus ditekan kayak gini biar jadi ke-charge. Bahkan ada yang bilang salah satu solusinya coba buat restart MacBookmu. Agak nyebelin emang. Beda sama ngecharge-nya kalau pakai Type-C yang tinggal colok aja dan ini udah pasti ke-charge. Terus bagian notes-nya ini bikin menu bar di atas jadi lebih sempit. Ini emang case-nya jarang juga sih. Tapi kalau kamu lagi buka aplikasi yang punya banyak menu bar, bakalan kepotong. Solusinya ada sih. Kamu bisa hide menu bar di sebelah kanan ini pakai aplikasi Bartender. Jadi kamu cukup munculin yang penting-penting aja. Notes ini emang kayaknya jarang bikin kamu sebel. Tapi perlu kamu take note aja kalau misalnya kamu beli MacBook Air M2 atau MacBook apapun dengan desain terbaru. Bilangnya M2 dapat GPU yang lebih bagus daripada pendahulunya atau seri M1. Biar afdol kita tes langsung aja buat main game di Steam. Game pertama aku coba main Dota 2 dan semuanya udah aku set di mentok kiri. Nge-lag gini masih bisa bro buat main Dota. Hasilnya pun tetap nge-lag bro. Udah gambarnya burik, plus rasanya itu nge-lag. Nggak bisa dapet FPS yang stabil. Aku nggak tahu sih Apple ini ngeklaimnya gimana. Cuma aku ngerasa MacBook seri R itu masih belum cocok kalau kamu mau pakai untuk gaming. Emang sih yang paling bener kalau mau gaming itu mendingan bikin PC sendiri. Itu udah puas banget dah. Harganya itu sama kayak MacBook, tapi dapat performa gaming yang jauh lebih bagus daripada MacBook. Lagian kalau kamu beli MacBook Air M2 yang base model atau yang SSD-nya cuma 256 GB, kamu install satu game aja itu udah bikin SSD-mu penuh bro. Aku masih mending, soalnya aku pakai yang 512 GB. Oh, buat kamu yang emang pingin maksain banget nih, gaming di MacBook apapun dengan storage 256 GB, coba deh install gamenya di SSD eksternal. Aku sudah pernah bikin tutorial step by step-nya di video ini. Nah, kalau kamu belum tonton, bisa klik di pojok sini ya. Mahal. Sayang, mendingan nambah dikit dapat MacBook Air M3 base model. Harga MacBook Air M2 ini 13 jutaan. Aku ada sih nemu di Tokped yang 13 juta atas, udah dapat varian 16 GB. Tapi kalau kamu tambah 3 jutaan lagi, kamu bisa dapat MacBook Air M3 varian 16 GB juga. Atau kalau kamu lebih concern ke budget dan pingin beli MacBook dengan price to performance paling worth, mendingan kamu beli MacBook Air M1 base model. Aku yakin dah,
Buat sebagian besar orang, pakai MacBook Air M1 buat kebutuhan sehari-hari udah sangat lebih dari cukup. MacBook Air M2 di tahun 2025. Aku bisa bilang ini masih worth dan juga cukup kok untuk sebagian besar kebutuhanmu. Tapi please take note juga, 5 concern kekurangan yang tadi sudah kita bahas. Sekarang harganya 13 jutaan di e-commerce, dan menurutku itu sudah relatif murah untuk sebuah MacBook dengan desain terbarunya. Kalau kamu pelajar atau mahasiswa, MacBook Air M2 ini cocok buat kamu pakai. Buat casual task saja, misalnya ketik-ketik di Google Docs, atau Notes, online meeting, atau sekedar browsing-browsing aja, itu udah sangat overkill banget. Kamu pakai buat kuliah informatika, misalnya buat ngoding, itu juga udah oke kok. Asal jangan buat training data di lokal ya, jebol itu MacBookmu. Dibuat kerja sedikit lebih berat, misalnya kayak render video 4K untuk kebutuhan kerjaanmu, itu juga masih bisa kok. Atau kalau kamu sekarang sudah punya device Apple yang lain, misal iPhone atau iPad, integrasi antar device-mu akan lebih seamless lagi. Terakhir aku cuma bisa bilang, kalau sekarang nih kamu sudah pakai MacBook Air M1, jangan pernah kepikiran untuk upgrade ke MacBook Air M2. Dan juga kalau kamu punya budget lebih dari 13 juta, lebih baik coba lirik MacBook Air M3 ataupun M4. Pilih MacBook Air M2 kalau ini adalah MacBook pertama kamu, atau sebelumnya kamu pakai MacBook dengan chip Intel. Atau kalau kamu emang pengen ngerasain pakai MacBook termurah dengan desain terbaru. Oke, aku Fahri Akbar, sampai jumpa di next video.